jumpa lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang menginterpretasikan makna pada teks eksposisi yang terdapat di materi di kelas 10 di semester ganjil ini. Oke, jangan lupa untuk absen online di Google Classroom kalian, serta selalu jaga jarak, gunakan masker jika kalian berada di luar rumah. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru di channel ini. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian ya, untuk mencatat sambil menyimak materi pada materi hari ini yang akan Bapak sampaikan. Oke, langsung saja, ini dia. Oke, materi kita menginterpretasikan makna teks eksposisi ya. Langsung saja, ini ada kompetensi dasar dan indikator yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menyimak materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu ada KD 3.3, mengidentifikasi permasalahan argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau yang dibaca. Ada 4.3, mengembangkan isi, permasalahan argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan atau tulis. Dan ada indikatornya, bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, mendefinisikan tentang isi teks eksposisi. Yang kedua, mengidentifikasi tentang teks isi eksposisi, pernyataan tesis, argumen, pernyataan ulang, dan pembahasan. Yang ketiga, ada mendeskripsikan tentang isi teks eksposisi juga ya. Dan yang keempat, mengklasifikasikan tentang isi teks eksposisi, memverifikasi kesimpulan data, dan mempresentasikan hasil verifikasi, serta mempresentasikan, mengomentari, dan merevisinya. Ya, ini adalah indikator dan KD yang perlu kalian ketahui sebelum menyimak materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, adapun tujuan pembelajaran ya. Adapun tujuan pembelajaran yang perlu kalian dapatkan di materi pada hari ini, yaitu kalian diharapkan dapat mendefinisikan makna kata yang terdapat di dalam teks eksposisi. Yang kedua, dapat mengembangkan isi teks eksposisi menjadi sebuah teks yang utuh dan padu ya. Ini tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai setelah menyimak materi pada hari ini. Oke, ada sebuah teks yang perlu kalian baca terlebih dahulu ya. Sebelum Bapak menjelaskan materinya, silakan kalian baca dulu teks di samping ini ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu, nanti akan Bapak jelaskan. Nah, oke, ini penjelasan tentang kekuatan terbesar ekonomi Indonesia ya. Nah, ini adalah sebuah teks eksposisi yang perlu kalian ketahui ya. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, di sini menjelaskan tentang kekuatan terbesar ekonomi Indonesia tidak hanya berupa ekspor yang didukung oleh kekuatan tenaga kerja dan komoditas, tetapi juga kekuatan konsumsi domestik dan jasa-jasa. Nah, selanjutnya, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian tahu nggak sih apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu? Nah, teks eksposisi di sini merupakan sebuah teks yang memuat beragam informasi maupun pengetahuan berdasarkan fakta-fakta yang ada di sekitar ya. Memuat sebuah informasi ya, yang memberikan sebuah informasi maupun pengetahuan berdasarkan fakta-fakta yang ada di sekitarnya ya. Biasanya isi teks ini diselingi dengan argumen si penulis untuk mendukung informasi maupun pengetahuan yang didapat secara singkat dan akurat. Nah, ini adalah pengertian dari teks eksposisi. Sebelum kalian ingin menentukan makna istilah kata yang terdapat dalam teks eksposisi, kalian harus tahu dulu pengertian dari teks eksposisi itu apa ya, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, adapun ciri-ciri dalam teks eksposisi, yang pertama, penulis berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif
tidak ada unsur-unsur yang bersifat objektif ya. Yang kedua, gaya penulisan bersifat informatif. Dan yang ketiga, teks memuat fakta yang dipakai sebagai bentuk penyumbang utama dan bersifat konkret. Nah, di sini di ciri yang pertama, penulis berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif ya. Tidak ada unsur-unsur yang bersifat objektif, tetapi dia hanya menjelaskan secara objektif objek yang ingin kalian berikan kepada si pembaca ataupun halayak umum. Dan yang kedua, ada gaya penulisan bersifat informatif, yang dimana gaya penulisan di sini menjelaskan sebuah informasi kepada si pembaca ataupun pendengar ya. Dan yang di ciri ketiga itu memuat fakta yang dipakai di dalam teks eksposisi. Jadi harus ada fakta yang mendukung secara konkret ya, yang aktual, yang perlu kalian sumbangkan di situ. Paham ya? Ini adalah ciri-ciri dalam teks eksposisi. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata interpretasi artinya pemberian, kesan, pendapat, ataupun pandangan, tafsiran, sedangkan kata menginterpretasi adalah menafsirkan. Jadi yang dimaksud dengan menginterpretasikan makna kata atau istilah dalam teks eksposisi adalah menafsirkan arti kata atau istilah yang terdapat di dalam teks eksposisi. Inilah pengertian dalam kata menginterpretasikan makna ya. Jadi jika ada sesuatu kata yang perlu kalian tafsirkan, yang perlu kalian artikan dalam teks eksposisi, maka kalian harus mencari artinya atau maknanya ya. Seperti itu. Oke, seperti yang kalian baca tadi ya, sama. Di sini ada teks, kita bisa melihat beberapa penggunaan kata yang bisa kalian artikan ya. Seperti pada kata ekspor, komoditas ya, domestik, ekonomi nasional, potensi, ya itu bisa kalian artikan dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Arti dari ekspor itu apa sih? Domestik itu apa sih? Komoditas itu apa sih? Nah, itulah yang dimaksud dengan memberikan sebuah arti dalam kata teks eksposisi atau menginterpretasikan makna yang terdapat di dalam teks eksposisi ya, seperti itu. Oke, perhatikan contoh di sini ya. Makna istilah tersebut sebagai berikut. Ekspor itu artinya pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Komoditas artinya barang dagangan utama. Sedangkan konsumsi artinya itu pemakaian barang hasil produksi, barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita. Nah, kalau kalian lihat di sini pada kata ekspor, komoditas, konsumsi, domestik ya, investor, investasi, itu merupakan kata-kata yang terdapat dalam teks eksposisi yang tadi yang kalian baca ya, seperti itu. Nah, namun diartikan makna kata tersebut ya, paham ya? Seperti ini cara memaknai istilah kata yang terdapat di dalam teks eksposisi. Oke, selanjutnya ada pola pengembangan teks eksposisi. Nah, pola pengembangan di sini kalian bisa mengembangkan isi teks eksposisi ya, baik itu dari umum ke khusus ya, atau yang dikenal dengan paragraf deduktif, di mana ide pokok di awal paragraf diikuti beberapa kalimat penjelas ya. Sedangkan ada khusus dan umum yang disebut dengan paragraf induktif. Biasanya diawali dengan beberapa kalimat penjelas, lalu ditutup oleh kalimat simpulan. Simpulan inilah yang menjadi inti atau pokok paragrafnya ya. Biasanya dalam sebuah paragraf itu ada memuat ide atau gagasan utama serta gagasan penjelas ya. Terdapat juga ada kalimat utama serta kalimat penjelas ya, seperti itu. Ada pola pengembangan yang bersifat ilustrasi serta perbandingan ya. Di sini yang bisa sering digunakan itu adalah pola umum khusus ya, di mana ide pokoknya terdapat di awal paragraf, sering terdapat di awal paragraf dan diikuti beberapa kalimat penjelas. Misalnya dalam satu paragraf itu memuat 5 kalimat ya,
dimana di awal kalimat ini atau kalimat pertamanya biasanya letaknya kalimat utama ya. Kalimat utama berarti dia ide pokoknya mengikuti kalimat utama itu disebut paragraf deduktif ya. Seperti itu. Oke. Kita lihat di sini ya, contohnya eksposisi merupakan salah satu bentuk tulisan yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut. Teks eksposisi dikembangkan berdasarkan gagasan pokok yang dinyatakan dalam tesis, pernyataan pendapat. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tesis merupakan gagasan pokok yang dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen ya. Argumen itu merupakan sebuah gagasan atau pendapat seseorang yang bisa diungkapkan melalui sebuah tulisan maupun sebuah lisan ya, itu argumen. Namun dalam teks eksposisi di sini argumen itu harus disertakan dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akurat. Oke, perhatikan contoh di sini ya, contoh pengembangan gagasan pokok pikiran. Pokok dalam teks eksposisi ya, ada gagasan pokok, ada gagasan penjelas di sini ya. Kalau kalian lihat di sini ada gagasan pokok, sistem pendidikan Indonesia mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Nah, ini disebut gagasan pokok karena inti dari pembahasannya. Kenapa di bawahnya ada gagasan penjelas? Gagasan penjelas di sini untuk menjelaskan kalimat yang terdapat di gagasan pokok ya, atau di inti pembahasannya ya. Dimana gagasan penjelasannya, perubahan sistem pendidikan tersebut berkaitan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, di mana kurikulum 2006 yang sejak lama dipakai diganti dengan kurikulum 2013. Nah, dari gagasan pokok, gagasan penjelas di sini kalian bisa mengembangkan paragraf tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh ya. Kalian bisa menambahkan dengan kalimat kalian sendiri ya, tapi harus sesuai dengan fakta yang ada ya. Jadi jangan mengada-ngada di sini, karena teks eksposisi di sini kalian harus bisa menyampaikan sebuah informasi ya, menjelaskan tentang sebuah uraian yang sesuai dengan fakta. Paham ya? Oke, inilah materi kita pada hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.